Selamat Halo malam Mas. Mas Panaga. Halo Mas, selamat malam Mas. Halo, suara Dikabarin. saya jernih. Aman Mas, aman. Alhamdulillah. Ya, kabar saya sehat. Gimana Mas Panaga, sudah sehat? Alhamdulillah Mas, iki wis rodok Alhamdulillah. enak iki. Saya ini ya manggilnya Mas Jaya aja berarti ya. Biar gampang ya. Iya Mas. Jaya aja Hmm. wis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung. Sesi ini kita nanti akan ngobrol tentang ngobrol santai aja ya Mas ya. Nggak usah yang Yo. formil-formil. Tentang temanya Toa dan kultur masyarakat Madura. Karena eh, menurut tulisan Mas Jaya ini kemarin kayaknya ada perspektif yang unik nih dari kultur masyarakat Madura. Mungkin bisa mulai diceritain Mas, apa nih uniknya tentang penyikapan kelantangan toa itu. Iya, apa namanya tulisannya kemarin ya, yang di Takanta Ya. itu ya. Mm-mm. Gini Mas, sebetulnya kan kalau apa namanya ngomongin toa gitu ya, sound system dan segala macam itu bagi kami yang terbiasa di lingkungan orang Madura ya, masyarakat Madura, Mm-mm. kemudian di kawasan Ya. Jawa Timur itu sudah hal yang biasa gitu, lumrah gitu Mas. Karena Mm-mm. kami sejak kecil ya, aku lah ya, aku dan teman-teman mungkin yang biasa tinggal di lingkungan Jawa Timur itu sudah terbiasa gitu ya dengan soundscape apa suara lingkungan yang seperti itu yang hingar-bingar gitu. Hingar-bingar ya. Hingar-bingar. Ya Nah, karena ini ya, toa itu di sini eh, volumenya kadang ini ya dipol-pol ke gitu ya. iya Mas, itu kan sebetulnya ini ya, apa namanya kalau tak amati itu kan gejala itu muncul di teman-teman di lingkungan urban ya, di Oh perkotaan ya. gitu ya, yang apa namanya Hmm. yang ruang-ruangnya itu sebetulnya privat gitu ya. Ini pengecualian, makanya saya ingin apa cerita ke teman-teman bahwa khusus konteks Madura ini cukup cukup unik gitu ya, karena secara kultur itu memang apa ya mereka terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, saya sebetulnya juga penasaran Mas, ini sebetulnya dari mana sih apa namanya kok orang-orang Madura ini punya sense yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau diurut dari sejarah gitu ya Mas ya, atau catatan histori orang Madura yang pernah saya baca itu di tulisannya Hudiong, kemudian di Helen Bouvier gitu ya. Eh, Hmm. ada asumsi Mas, asumsi yang pertama itu berkaitan dengan eh, pemukiman, konteks pemukiman orang Madura gitu ya, di Pulau Madura ya, Hmm. khususnya di Pulau Madura. Pemukiman, jadi pemukiman orang Madura itu punya apa namanya ya, khas gitu ya, namanya Tanian Lanceng. Jadi Tanian Lanceng ini komplek pemukiman yang di komplek itu satu saudara Mas. Jadi ada orang tuanya, ada anaknya, ada menantunya gitu-gitu. Nah, itu satu saudara. Bentuknya itu letter U. Letter U. Kemudian Hmm. di sisi sisi apa namanya? Sisi barat menghadap ke timur itu pasti ada langgar. Jadi setiap kompleks Untuk pemukiman sholat ya Tanian langgar Lanceng itu ya. itu, langgar itu tidak hanya untuk sholat sebetulnya. Oh, Untuk peristiwa-peristiwa publik. Edukasi gitu, kemudian rapat keluarga, setiap malam itu ada pengajian gitu. Jadi setiap oke. komplek pemukiman itu pasti punya langgar Mas. Nah, Oh. dibayangkan saja ya, di setiap desa itu ada berapa keluarga besar itu. Jadi setiap keluarga itu punya langgar. Setiap langgar itu punya apa sound system sendiri-sendiri Mas. Belum lagi ya, kenapa toa itu begitu penting bagi orang Madura itu karena dulu kompleks pemukiman zaman dulu ya. Kalau saya baca di tulisannya Hub Diong itu jauh-jauh Mas jaraknya Mas. Jadi antara komplek Tanian Oh. Lanceng A dengan Tanian Lanceng B gitu ya, itu jaraknya jauh banget, Tegal-Tegal gitu masih zaman dulu. Gitu. Jadi Berarti untuk bagi mereka kelantangan itu informasi ya berarti ya. betul, mungkin awal mula masuknya sound system itu ya di tahun 50-an 60-an ya, mungkin itu awalnya untuk itu. Jadi untuk siar ya.
karena sifat dari Langgar itu kan siar. Jadi Ya. setiap sore ada keluarga yang mengaji, kemudian malam hari untuk apa namanya pengajian gitu, sampai subuh dan lain sebagainya. Gitu, itu asumsi yang pertama, Mas. Terus ada asumsi yang kedua sebetulnya. Nah, asumsi yang kedua ini berkaitan sama karakteristik orang Madura atau masyarakat Madura. Yang pertama itu orang Madura itu kekerabatannya luas, Mas. Apa ya? Karakter kekerabatannya luas. Jadi mereka itu punya apa ya ikatan persaudaraan yang luas. Jadi bunyi-bunyian yang dihadirkan itu sebetulnya adalah ruang bunyi publik gitu. Jadi semacam Public apa ya, listening ya. ruang dengar bersama gitu. Ruang dengar Public bersama. listening kata Mas Gatot kemarin. Iya, Eh, seperti itu. Nah, misalnya saya masih nututi di zaman tahun-tahun 90-an itu di desa ya, waktu saya masih di desa itu bisa dibayangin, Mas, kalau ada tetangga yang punya sound atau TV itu bisa satu RT menonton satu komplek Tanian Lanjeng itu. meruyuk-meruyuk gitu ya. Iya, Ramai. jadi apa ya, ibaratnya itu mereka membagikan kebahagiaan gitu ya. Oh, Sound itu ya, ya, ya. atau speaker itu bagi mereka adalah membagikan kebahagiaan gitu. Tools of joy. Ya, ya bisa dibayangin, Mas, itu. Dalam satu komplek lingkungan itu kan banyak ya, bahkan sampai ada speaker. Nah, Menarik, menarik, karena menarik. sifatnya publik itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam praktik sosial akhirnya. Hmm, Jadi dalam setiap memang. praktik sosial masyarakat Madura itu pasti pakai itu, Mas. Jadi dari Hmm, persoalan apa namanya yang sifatnya sakral ya, dari masjid, kemudian amal itu ya, untuk amal masjid di jalanan itu pakai speaker, Mas. Kemudian kalau malam Jumat Manis ya, setiap malam Jumat ya. Manis itu di tempat kami itu biasanya ada kirim-kirim salam, Mas, kayak di radio gitu. Kirim salam. Oke. Kirim salam tapi kepada almarhum gitu. Oh, Ini misalnya saya punya mbah nih ya. Saya ya, punya ya. mbah nih. Saya ingin apa namanya ingin mendoakan mbah saya gitu ya. Ah, Ada 5 mbah gitu ya yang sudah meninggal. Saya membayar ke masjid untuk itu dibacakan gitu. Disampaikan membayar. gitu ke publik gitu. Iya, bayar. Bayarnya itu maksudnya menyumbang gitu ya. Oh, Menyumbang Jombang. Ya, ya. seikhlasnya gitu. Iya. Ya, jadi Untuk ya kayak dibacakan ya. radio, sifatnya kayak radio, Mas, gitu. Sifatnya kayak radio ya. Iya, ini Salamnya untuk untuk arwah ya. keluarga A, iya arwah itu gitu. Dan itu didengar Sampai satu kampung. Iya, gitu. lamanya Jadi udah apalagi lintas sekarang dimensi ya. iya, jadi bisa menyampaikan ke dimensi yang lain gitu ya. Salam. Ini Tuanya apalagi sepi. sekarang ini. Ini aku di rumah kan ini. Ini kalau saya keluar Ya, ya. rumah ini ramai, Mas. Gitu. Rame Hampir orang semua lalu langgar lalang dan atau masjid. rame bunyinya? Ya, bunyi di udara itu rame karena setiap apa namanya setiap langgar dan masjid kan sama-sama perform ya, dalam artian Hmm. tadarus ya. Setelah tarawih kan kami punya tradisi tadarus itu. Ya, ya. Gitu. Jadi bisa dibayangin lah kalau orang di kota mungkin sudah stres ya dengan satu toa. Ini banyak satu kampung, Mas. Menarik, menarik. Gitu. Nah, praktik itu tidak hanya di masjid lah, apa Berarti ya, segala praktik apa namanya arisan pengajian itu kan ya, jadi menarik ya karena di sini toa bukan sebagai derau ya atau noise ya. Itu kayak kayak mereka tuh tidak merasakan itu sebagai noise kan itu halo sebagai ya hal yang biasa kan seperti itu, Mas. halo Mas. Halo, halo. Gimana? Halo. Iya, jadi mereka menganggap itu sebagai eh, share gitu ya, share kebahagiaan gitu.
Gitu. Jadi Oke, menarik. Ini mungkin ketika ini Mas, jadi apa namanya arisan gitu ya, arisan pengajian itu kan biasanya sifatnya hanya di rumah gitu ya. Halo? Oh, putus-putus Mas. ya ini sinyalnya naik turun ini. Agak bersabar mungkin Mas saya. Hmm. Ya, sinyalnya naik Bisa nyambung turun Mas? ini, nggak apa-apa. Nyambung, tapi sinyalnya naik turun, nggak apa-apa. Nah, Ini bagian dari pertunjukan. iya iya. Nanti kalau udah nyambung Ada lagi, yang kita lagi menarik apa? Mas, ada yang paling menarik menurut saya. Jadi sudah nyambung Mas, sudah nyambung ya. Oke. Halo, ada yang menarik Mas, yang apa yang mungkin eh, tidak umum ya begitu. Hmm. Halo, sudah nyambung Mas? Iya, tapi telat. Ini telat. Halo, halo. Masih telat sebenarnya. Saya ada cerita menarik Mas, kalau terkait ini ya, terkait sound system dan toa ya di masyarakat Madura ya. Ada menurut saya tidak biasa ya, kalau di teman-teman di urban mungkin nggak biasa dengan kekawan seperti itu ya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Ya, ya ini cerita soal ini ya, apa namanya pengalaman menikmati sound hingar-bingar ya di masyarakat Madura. Ada Mas beberapa hal yang menarik. Salah satunya itu di ritual Mas. Jadi di kalangan masyarakat Madura itu ada ritual namanya petik laut gitu ya, atau rokatase. Gitu. Jadi ritual petik laut itu ritual selamatan laut gitu ya, yang biasanya setiap tahun itu ada. Nah setiap tahun itu kan bermacam-macam Mas. Biasanya setiap daerah itu dia punya waktu tertentu gitu ya, di bulan Oktober, ada di bulan Desember dan sebagainya. Nah di petik laut ini menurut saya ya itu momen yang dimana bunyi itu benar-benar kacau. Bunyi itu benar-benar kacau karena bisa dibayangin Mas ya, setiap perahu ya, setiap perahu yang akan dilarungkan ke laut itu untuk apa namanya, untuk petik laut itu dia menyediakan sound yang susutnya bisa sampai 3 sampai 4. Noise bomb. Bayangin ya, setiap perahu itu menjadi panggung gitu ya. Jadi ada 20 sampai 30 perahu, setiap perahu itu anggapannya sudah menjadi panggung gitu ya. Jadi bisa dibayangin di dalam lautan itu di namanya di laut itu ada 30 panggung yang soundnya itu segede gaban Mas. 3 sampai 4 susun gitu ya. Dan itu kencang semua gitu. Setiap perahu itu dia menyewa sinden gitu ya, atau menyewa penyanyi dangdut gitu. Dan semuanya ketika di laut itu kencang-kencangan Mas. Berlomba-lomba Itu ya? kalau nggak terbiasa, kalau nggak terbiasa itu mungkin opoi kan, yang didengarkan mungkin sakit ya. Tapi pengalaman saya ketika saya ikut itu seperti flow gitu ya, seperti masuk gitu ke dalam ke hingar-bingar itu ya. Riding Kalau the di wave. Jawa mungkin ada ya. Iya, kalau di Jawa kan ada istilah ngerame itu ya. Ya, yang ramai. Barangkali hampir sama gitu ya fenomenanya dengan fenomena petik laut gitu. Nah itu juga sama ketika di pernikahan Mas. Ya. Jadi pernikahan Hajatan. orang Madura itu hajatan ya. Kalau di Madura itu namanya parlo gitu ya. Nah kalau di parlo orang Madura ini itu sound itu sudah dibunyikan Hamin 2 Mas. Jadi Hamin 2 itu sudah dibunyikan gitu. Dari nyetel dangdut ya. Jadi nyetel dangdut. Kemudian Hamin 1 itu semalam suntuk Mas, 24 jam Mas. Ada namanya mamaca ya, kesenian mamaca itu. Kayak tembang mocopat gitu Mas, kalau di Jawa tembang mocopat. Itu dia main dari jam 9 malam sampai subuh Mas. Full. 9 malam sampai subuh. Volumenya keras? Iya full gitu. Volumenya keras karena itu kan sampai kadang itu kalau apa namanya
sound system yang biasa itu ya, sound system yang susun itu belum cukup. Mereka masih pakai toa itu, keempat penjuru gitu. Ngene. Bisa dibayangin mas kacaunya itu ya. Setelah malam gitu ya, setelah subuh, kemudian lanjut lagi paginya itu. Pagi lanjut lagi sampai malam, sampai besoknya itu. Oke, berarti endurance Bisa dibayangin mendengarkannya masyarakat Madura ini teruji berarti. Kuat mas. Bahkan kalau kita sebagai undangan gitu ya, sebagai undangan datang ke pernikahan orang Madura, mungkin nggak akan betah itu di dalam itu. Karena ngobrol ini nggak kedenger mas, harus teriak-teriak gitu. Mereka Levelnya biasa-biasa sampai aja. segitu. Gitu. Biasa. Nah, saya pernah punya pengalaman. Ya. Saya punya mertua gitu ya di desa pesisir ya. Kebetulan istri saya orang pesisir. Nah, tetangganya itu menikah mas. Mau nggak mau kan saya harus tidur itu. Mau nggak mau itu. Awalnya nggak bisa tidur saya semalam itu. Tapi hari berikutnya mau nggak mau bisa akhirnya. Dengan kegaduhan seperti itu ya. Nah itu menariknya ya. Bagi saya sebetulnya ini mungkin bukan ukuran yang sama gitu ya dengan masyarakat di luar. Mungkin ini aneh gitu ya. Dan mungkin menyiksa bagi yang normal gitu ya di luar. Ya. Tapi bagi Madura ini pengalaman yang sebarangkali ya kalau bisa katakan itu. Nah tapi punya ini juga mas, punya peran ya bagi saya itu. Penggunaan sound system kemudian toa itu dia punya peran sebetulnya. Yang pertama itu dia sebagai penanda masyarakat komunal gitu ya. Ya. Bahwa orang Madura itu punya kecenderungan untuk membagikan sesuatu gitu ya untuk orang lain. Apalagi Terbuka gitu, ya. kemudian inklusif. Kebahagiaan dan yang ada yang namanya transparansi. Jadi ketika Parlo itu saya pernah menulis ya di artikel itu ya. Jadi ketika pernikahan itu, tamu yang datang dengan membawa sumbangan itu dibacakan mas. Misalkan Mas Andri ya, datang ke pernikahan saya gitu ya. Ya. Mas Andri bawa uang 50.000 dan beras 3 kilo. Itu saya bacakan itu. Mas Andri nyong gitu, dengan uang 50.000 dan beras 3 kilo. Itu semua orang tahu itu. Satu desa mas. Transparansi bisa dibayangin ya, gitu ya kuncinya. Nah itu bagi transparansi gitu. Orang Madura itu nggak suka ditutupi gitu ya. Sound system juga menjadi bagian itu sebetulnya. Bagian bagaimana mereka menunjukkan keterbukaan. Jadi nggak ada istilah mengkorupsi apa itu. Kalau di dalam pernikahan orang Madura itu. Dari situ sebetulnya muncul profesi baru mas. Apa mas? Muncul profesi baru. Yakni tukang siar namanya. Tukang siar. Tukang siar ya. Tukang siaran gitu. Ada yang spesialis siaran untuk itu membacakan itu mas sumbangan itu. Ada profesinya itu. Wah, ada juga yang profesi untuk siaran amal masjid gitu. Jadi mungkin tidak ada ya di Jogja saya nggak pernah menemukan ya. Ada masjid yang langsung jadi ini bangunan gitu kemudian di depannya itu diborong sama marbotnya biasanya. Marbot kan? Kalau di Madura lain mas, itu ada profesinya siaran amal itu. Jadi depan masjid itu ya mereka nggak hanya amal enggak, tapi kadang gitu ya kadang stand up comedy, bercerita, mendoakan, mendongeng gitu mas. Multi talenta sekali. Multi talenta. Jadi dari toa dan sound system itu melahirkan itu gitu loh, melahirkan kebudayaan yang menurut saya unik gitu ya. secara pandang kultur itu menarik sekali soalnya. Jadi malah melahirkan manfaat ya enggak? Ya, bisa saya dibilang seperti itu. Oke, aku malah jadi penasaran. Respon atau orang Madura tentang pengaturan pelantangan toa itu yang di masjid itu apa dilakukan apa emang dibiarkan saja? Ya ini pengalaman ya yang sekarang kita alami nggak ada mas itu.
nggak berlaku gitu ya, atau berlaku di masyarakat Madura itu. Ya cuma diterima Bahkan tapi mungkin nggak dilakukan. ya, ya, ya dianggap angin lalu gitu. Sebetulnya kan isu Toa itu sudah lama gitu ya. Ya, sudah lama. Ya diterima, nggak rame itu, nggak diperbincangkan gitu loh. Di masyarakat Madura itu nggak diperbincangkan. Bukan menjadi Karena isu anggap ya. angin lalu aja gitu. Bahkan ada sesuatu yang menarik, Mas. Saya punya saudara gitu ya, punya saudara yang mungkin ini kurang, bukan jadi isu. Saya percaya bisa dikatakan kurang ya, ketika pernikahan itu mungkin soundnya kecil-kecilan. Itu langsung di apa namanya ya? Ganya. Kamu pernikahan kok seperti ini gitu. Jadi anggapannya itu sound yang kecil dianggap sebagai tidak ideal gitu. Orang-orang itu nyumbang akhirnya. Ya udah saya nyumbang sound gitu. Mas. Wow. Ape. Nyumbang gitu. Gitu. Jadi idealnya emang harus saya loud. nggak betul. Ape. Aku jadi nggak membayangkan bahwa loud itu udah jadi ukuran suatu suatu kesepakatan kultural ya, iya nggak sih? Iya. Istilahnya itu minramin, Mas. Minramin ya. Dalam kultur Madura itu istilahnya minramin. Gitu. Jadi kalau ada acara dan apa namanya tidak ada minramin itu ya nggak sah acaranya gitu. Nggak sah acaranya, Mas. Bahkan di kuburan sekalipun, Mas. Di kuburan sekalipun ya. Mungkin konsep kuburan itu kan sepi ya, bagi masyarakat di luar mungkin kuburan itu sepi, angker. Tapi ada waktunya di mana kuburan ini sangat ramai bagi orang Madura. Pada saat Suro, Mas. Jadi di bulan Suro itu ada semacam ritual gitu ya. Di dalam ritual itu ada mamaca semalam suntuk di kuburan itu dengan paket speaker Toa itu. Nah kebetulan saya dekat, Mas, dengan kuburan tua itu ya, namanya Pujuk ya, makam keramat gitu ya. Letaknya di gunung gitu, di bukit gitu ya. Itu kalau udah bulan Suro, Mas, itu segala penjuru datang itu. Beberapa orang dari berbagai tempat itu datang ke situ dengan ramai-ramai ya, dengan membawa perangkat tabuan itu, gamelan, dengan mamaca dan disiarkan itu. Semalam suntuk itu di kuburan itu. Wah. Aku speechless. Jadi memang iya, kalau bagi orang di luar Madura mungkin agak aneh ya. Apa sih sebetulnya yang mereka cari kan gitu. Iya. Tapi dari Mas Jaya sound itu gimana? punya makna yang Halo? Iya, Mas. Jadi bagi saya ya yang ya halo. Terus. Bagi saya sudah terbiasa ya dengan lingkungan seperti itu. Saya merasa ada yang kurang sebetulnya ketika tidak rame gitu ya. Ke bawah. Merasakan itu ketika saya ke Jogja gitu ya. Dalam banyak hal itu. Saya merasa aneh gitu ya dengan diri saya itu. Karena mungkin pengalaman ketubuhan saya. Iya, pengalaman ketubuhan saya kan sudah seperti itu ya dari kecil ya, dibangun dengan lingkungan yang rame gitu. Hingar-bingar gitu. Itu. Bahkan ini, Mas, yang paling menarik itu ini ketika malam takbiran ya, takbiran itu. Itu ngeri sekali. Teman-teman bisa kalau di ini ya, di lingkungan Madura ya, khususnya di Situbondo mungkin ya. Itu setiap desa, Mas, itu mungkin ada 1 sampai 2 truk ya. 2 truk yang isinya tuh sound, Mas. Isinya sound ya, sound ditumpuk. Iya, speaker sound yang gede itu, si gede gaban itu. Itu dikasih trap ya, dikasih trap. Di atasnya itu main gamelan itu. Main gamelan, ada penyanyinya itu. Satu desa itu bisa 1 sampai 2 truk. Sampean bayangin ya. Di Situbondo itu ada banyak sekali desanya. Very, very loud. Dan itu kumpul, Mas. Itu tempuk. Nanti kalau ketemu sama desa lain itu saling banter-banteran. Apa? Perang Sonic. Langsung. Bahkan sampai hal yang menurut saya menggelikan ya. Menurut saya menggelikan.
ada namanya pengajian ya. Situbondo itu kan Situbondo kan kulturnya Islam yang kultural ya Mas ya. Iya, iya. Di mana banyak sekali pengajian ya, pengajian akbar gitu. Nah, ada pengajian yang fenomenal di Situbondo namanya pengajian bening. Teman-teman bisa searching di YouTube itu, pengajian bening namanya. Ya. Jadi ketika mereka misalkan mengadakan pentas atau pengajian di Mimbaan misalkan ya. Mereka sudah punya sound yang besar sekali. Bening itu sudah punya Besar sekali. set sound yang besar, Mas. Nah, ketika dia ke Mimbaan, itu banyak sumbangan sound, Mas. Sumbangan Dari sound. masyarakat setempat itu, secara sukarela, iya. Nyumbang sound, nyumbang speaker. Jadi misalkan nyumbang speaker. Jadi ketika mereka menyumbang itu, ya, itu mereka merasa mendapat barokah gitu. Saya pernah tanya itu, kenapa kok nyumbang sound ke acara itu, Mas? Gitu. Iya, biar dapat barokah gitu. Dia menganggap saya seperti itu. Tapi ya kalau kita melihat itu sebetulnya ada kepuasan gitu, ada kepuasan tersendiri ketika soundnya itu bisa hadir di situ dalam acara pengajian itu. Nah, saya pernah itu. Kebetulan di tetangga saya ya, jaraknya 2 kilo gitu, 2 kilo. Itu bergetar, Mas, kaca rumah itu bergetar, Mas, sejak sore hari, Mas. Tenan ini. Saya kan, ini apa sih gitu. Setelah saya lihat, oh ternyata pengajian bening gitu. Sampai tagline-nya di Facebook itu serasa gempa bumi gitu. Itu bangga itu. Dengan bangganya. Cek sound 40 sound, serasa gempa bumi. Itu kebanggaan gitu. Aku pernah lihat itu. Dan nggak ada yang protes itu, nggak ada yang protes. Iya kan? Sampai Pernah ada saya share kan yang gigis dulu temboknya. Iya itu. Oke, ada yang komen saya, loudness war. Oh iya, ya ini kebetulan teman saya Mas dari Situbondo, Mas Apes. Bagus. Emang nggak ada yang protes, Mas? Gimana? Memang nggak ada yang diprotes ya mungkin? Nggak pernah ya, Mas. Nggak merasa juga selama ya, saya di sini ya, selama saya tinggal di wilayah Madura ini, saya belum pernah tuh menemukan isu-isu yang protes gitu. Mungkin ada ya secara personal, mungkin orang di luar Madura yang pendatang mungkin merasa terganggu, tapi kan mungkin sulit juga untuk mengungkapkan itu, Mas, di kalangan yang mayoritas gitu ya. Iya. Dan kultur itu sudah terbentuk lama gitu. Iya, menarik, Mas. Soalnya Dan iya, loudness-nya itu nggak kira-kira kalau dari ukuran Jawa loh. Ya, betul. Saya pernah ngajak satu teman saya, Mas Sigit ya, dosen isi Solo. Mas Sigit ini pemain gamelan ya. Waktu itu saya ajak ketika petik laut itu. Nah, ketika petik laut itu dia bingung gitu. Mas, ini yang mau didengarkan yang mana gitu. Yang mau didengarkan yang mana? Karena panggung itu ini muter sound juga gitu loh. Iki aku dengarkan mana gitu. Bingung dia. Dengan kekencengan sound yang seperti itu dia bingung gitu. Ini kok sakit banget telingaku Mas gitu. Padahal orang yang lain enak gitu mendengarkan itu. Bahkan ada nenek-nenek, kakek-kakek itu anak kecil dan segala macam, segala usia itu mereka nyaman mendengarkan itu gitu. Jadi memang sebenarnya masalahnya itu kalau bukan orang situ ya, orang yang pendatang, bukan orang jadinya situ, mungkin jadinya akan masalah ya, karena orang situ pun kayak mungkin jadinya akan masalah. Biasa aja kan, orang situ kayak nggak ada masalah kan. Justru jadi masalah kalau nggak rame, Mas. Masalahnya kalau nggak rame berarti. Justru jadi masalah. Ya, seperti yang saya ceritakan ya di desa itu. Ketika ada tetangga yang nggak mampu gitu ya untuk nyewa sound, itu dibela-belain, disumbang gitu. Udah nggak apa-apa saya nyumbang sound gitu. Menarik. Jadi hampir setiap lingkungan ya kita itu dikepung, Mas, sebetulnya. Dikepung dengan soundscape sound yang seperti itu gitu. Mau ke kuburan ya rame gitu, mau ke jalanan rame, mau ke desa rame, sulit sekali. Iya, berarti ini ya, deskripsi noise di sana bisa dipertanyakan lagi. Noise itu yang seperti apa? Karena noise kan betul. yang apa namanya? Secara umum kan bunyi-bunyi yang tak diinginkan. Nah, kalau di Madura itu bunyi yang diinginkan kan seperti itu. Bunyi yang diinginkan. Nah, gimana kalau menurut Mas Jaya? Iya, Mas, pemaknaan terhadap bunyi saya pikir perlu
perlu dimaknai ulang ya Ya, ketika ya, dihadapkan pada kultur yang berbeda ya. ya benar. Karena mereka punya ukuran estetika yang berbeda, ya proses penubuhan yang berbeda kan, Ya, ya, dengan habitus yang berbeda juga itu. mm-mm, Dan itu pun nilainya juga beda toh dengan orang Jawa. benar. Iya gitu. Ya, saya jadi Bahkan ingat. kita Mm, bisa terus, terus, terus. gimana Mas? Nah, terus, lanjutin. Iya, bahkan yang paling apa namanya? Yang paling menjadi ukuran itu ya, Mm, ukuran orang Madura itu ya. Di desa ya, terutama orang Madura di desa khususnya di pesisir, mm. kamu boleh nggak punya sawah gitu. Kamu boleh nggak punya perahu. Tapi jangan sampai nggak punya sound gitu, Mas. Ya, Be. Iya, Mas. Ajak saya ke Jadi Madura. sound itu Ajak saya ke Madura. Sekarang juga. main, Mas, gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak punya sawah, kamu nggak punya sapi, nggak masalah. Kamu nggak punya perahu, Yang penting nggak punya masalah. speaker. Tapi jangan sampai nggak punya sound gitu. Itu menjadi barang yang pusaka gitu ya. Di setiap rumah orang Madura itu pusakanya dalamnya gitu. Dan itu akan Oke. akan menjadi kebanggaan ketika diputar setiap sore gitu. Oke, berarti kan aku juga pernah baca Jeremy Walah, dia juga Gitu. Jeremy Walah itu punya perhatian di mall-mall itu yang nyetel TV itu loh, nyetel TV banyak noise tuh. Itu gak ada apa-apa itu daripada ini yang cerita ini. Ini baru ini. Ini gak ada apa-apa aja. Dia Kalau kayak teman-teman ngeganggu. pernah Kalau teman-teman pernah baca tulisannya Helen Bouvier ya, yang meneliti di Sumenep tahun 80-an itu. Seorang peneliti Perancis ya, dia perempuan gitu ya, datang ke wilayah mana, entah berantah pada saat itu mungkin belum speaker Gede sekarang ya. secanggih sekarang. Itu aja dia bilang gitu. Orang Madura ini punya masalah dengan kuping gitu, dengan pendengarannya gitu. Yang Terkait masalah sound kamu. itu. Yang masalah kamu, Pak. Iya itu. Karena dia membawa ukuran ini ya, membawa ukuran estetika Iya, barat. nggak bisa dong. Ketika dia hadir di Madura kan. Iya. Nggak bisa dong. Sementara orang Madura ya suka dengan karakternya seperti itu. Iya, bukan masalah kok bagi mereka. Yang masalah tuh ya kamunya itu yang Betul. punya kuping kan. Jadi Betul. aku jadi Nah itu menurut saya karakter. Iya Mas. aku jadi ingat untuk pernah denger ini apa namanya kata Mas Gatot dulu, memang musik itu memang universal kan, tapi bunyi sangatlah kultural. Sangat kultural. Betul. Bener. Ya teman-teman perlu datang ke Madura ya, atau ke komunitas Madura untuk merasakan gitu seperti apa atmosfer lingkungan Madura itu. Ini aja Mas di di bulan puasa ini ya, di bulan puasa ini. Mungkin jeda waktu hening ya di malam hari. Itu mungkin 1 jam saja, jam 12 sampai jam 1. Jam 2 udah mulai lagi. 1 jam aja. Ini masih tadarus ini, di luar masih tadarus. Jedanya 1 jam. Cara melatihnya gimana itu Mas biar tahan terus endurance? Ya itu kan habitus ya. Kalau saya kan memang sejak kecil sudah dibesarkan di lingkungan seperti itu Mas. Jadi bagi saya ada yang aneh saja kalau nggak ada bunyian gitu ya. Oh, udah gitu berarti Mas saya. Iya. Bahkan ada teman saya ini lebih ekstrim lagi. Gimana? Dia nggak bisa tidur kalau nggak ada bunyi gitu. Dia nggak bisa tidur kalau nggak ada bunyi. Ekstrim kan? Gitu. Jadi setiap malam dia putar pakai sound itu di rumahnya itu. Buantar. Ada itu Mas. Ya enggak, kalau malam kan enggak ya, dia enggak terlalu Yang penting tapi bunyi harus ya? ada bunyian gitu. Yang penting bunyi. Ya menarik. Aku sampai ini ya maksudnya itu bakalan jadi masalah kalau memang bukan kulturnya mereka, tapi kalau mereka tidak ada masalah di situ kan, kayak aku memang ini memang karakter cara dengar mereka kan sebetulnya. Iya, iya. Ya itu tadi ya, barangkali kalau kita pakai sudut pandang di luar kultur Madura ya barangkali akan bentrok ya. Iya, Seperti bentrok. asumsi dari Helen Bouvier, dia bilang gini. Helen Bouvier bilang gini. Sound di Madura itu tidak hanya melipat gandakan bunyi, tapi melipat gandakan gengsi kata dia. Jadi bagi dia itu bunyi-bunyian ini adalah ekspresi gengsi bagi orang Madura. Padahal ya nggak hanya itu sebetulnya.
bener. Ya, kalau kita mau jujur, ya saya sebagai orang Madura hanya itu sebetulnya. Tapi ada rasa itu mas, sense kebersamaan itu, ruang Ya, dengar bersama itu. ruang dengar bersama, Jadi orang public Madura itu memang listening. terbiasa untuk apa namanya ya, menonton bersama, kemudian mendengar bersama. Betul, betul. Mereka nggak Menarik, punya menarik, menarik. tradisi untuk mendengar secara privat ya. Kalau di zaman itu ya, belum ada. Bahkan orang tua saya, bapak saya itu ya, bapak saya ini sampai sekarang ini, kalau kalau apa, kalau maghrib ini ya sampai Isya itu, ya dia dengar ketoprak, dikencengin soalnya di rumah itu. Jadi mau nggak mau sekeluarga yang mendengar itu, gitu. Jadi intensitasnya itu sebenarnya hampir sama, cuma aktivitasnya hampir sama, tapi intensitasnya itu yang Gitu mas. berbeda Jadi dari kita. memang Iya kan? memang cukup berbeda ya orang Madura itu ya. Menarik, menarik, menarik. Ini untuk sinyal masih aman, Mas? Oh ya. Ini di saya agak telat, jadi gambar dulu baru bunyi. Ya betul. Ya ini banyak ini ya, banyak komen memang Aman. memang apa namanya di banyak. Nah ada yang nyambung lagi sebetulnya mas. Halo, Nah ada hal yang menarik lagi sebetulnya mas terkait. Oh ya. Ya. Oke, biarin ini mapan dulu ini sinyalnya, rebutannya. Halo. Ya. Oke. Itu sebetulnya berkaitan juga sama ya itu ekspresi yang dibunyikan di Madura itu juga sinkron di ekspresi kesenian orang Madura itu ya ekspresif sekali. Misalkan gamelan ya, dengan memilih bunyi saja cukup berbeda dengan Jawa ya. Kalau di Jawa mungkin mencari logam yang lembut gitu ya, yang pulen suaranya itu. Kalau di Madura mencari yang nyaring gitu, dari besi misalkan, gitu mas. Jadi ekspresi itu memang memang menubuh gitu loh. Oh iya memang. Kemudian teknik vokal ya, kalau orang Madura itu punya namanya teknik vokal kecungan. Ngecung mas, ngecung itu sama kayak orang teriak gitu. Teriak lengking. Levelnya ada teriak nih. Suara lengking. Iya. Kalau di Jawa kan sinden ya, dengan timbre yang halus gitu ya. Kalau di Madura itu dengan cara lengking ya. Mungkin kalau kita pakai perspektif barat itu mungkin kasar ya. Konstantinos Retsikas itu pernah membandingkan itu ya secara barat gitu ya, secara dikotomis ya. Orang Jawa ini karakter SC-nya lembut gitu, main gamelannya lembut, temponya lambat gitu. Orang Madura sebaliknya gitu, dia keras gitu, kemudian tegas gitu, vokalnya juga teriak-teriak gitu. Nah itu sebetulnya kan kalau mau dihubungkan gitu ya, kalau mungkin kita hubung-hubungkan dengan kondisi alam ya, kondisi alam di Madura itu ya tadi saya katakan secara geografis itu dulu terpisah mas, antara bukit ke bukit gitu. Kemudian tanahnya juga gersang gitu ya, panas. Kemudian wilayah pesisir seperti Mas Andri tahu ya, pesisir itu keras sekali. Gitu. Tantangan hidupnya keras, segala macam. Nah itu mungkin yang ya gitu. Itu yang kemudian membentuk sense ketubuhan orang Madura itu. Wah menarik sekali. Gitu. Sampai speechless loh. Soalnya beda banget, kayak perspektifnya sangatlah beda, dan itu bukan sebagai masalah tapi sebagai keunikan atau karakter yang memang baru bagi saya yang belum pernah dengar cerita-cerita seperti ini. Jadi kayak kalau memang geografis kan juga ngaruh. Kalau di tepi pantai itu angin memang, apalagi pantai selatan ya, kalau punya aku tuh angin itu buanter banget, jadi kita harus agak teriak
kalau kalau ngomong itu juga ngaruhi di keseniannya juga. Kalau kalau sama-sama umpamanya Slendro Pelok terus sindennya juga sama memainkannya. Tapi kalau intensitasnya orang-orang pesisir pasti naik apa volumenya intensitasnya lebih tinggi daripada biasanya. Lebih tinggi, betul, Biasanya gitu. betul. Wah, kapan-kapan Mas ajak ke Madura Ya saya Mas. itu Please. siap siap. Nanti kalau ada petik laut, main Saya Mas. ingin menyumbang sound biar berkah. Dapat barokah katanya ya. Oke. Ini Ya itu Mas, saya alhamdulillah nih. apa namanya? Alhamdulillah banyak yang nonton juga. Ini juga banyak yang komen juga dari tadi. Oh ya, Belum tak bacain. Memang kayak kayak banyak yang apa ya saksi bahwa hidup di sana memang hingar-bingar keras. ininya keras. Apa namanya kayak tadi ada Kin-Kin itu di rumah Banyuwangian, di rumah B Ludruk, di rumah C Koploan dengan sound yang kenceng. Betul itu, betul. Betul. Saya sudah membuktikan itu di situ Bondo. Waduh, terus Nah, betul. wah seru banget ya malam takbiran di situ Bondo, pengen banget merasakan experience di sana. Tuh Mas, jadiin wisata aja Mas. Wisata, wisata mendengar dengan keras. Ya, itu unik, Mas. Itu saya merasakan hingar-bingar itu di pandemi loh, kemarin itu, tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan masih ketat-ketatnya itu ya, masih apa? Delta itu ya, Ya, virus yang Delta itu ya ya. Delta. Itu pemerintah itu sudah wanti-wanti Mas untuk stop itu, stop jangan sampai ada pawai gitu ya, apa takbiran. Tapi ya namanya orang Madura ya, dia pinter apa namanya, cari celah. Dia nggak ke kota Mas, justru numpuk di desa itu, bayangin sampean itu. Pinter, ini pinter. Numpuk di desa itu, sampai tempuk itu ya, sampai tempuk dari setiap Tempuk desa itu dari janji kelompok satu ke kelompok. ayo kita tempuk, adu Ya. son. Iya, akhirnya tempuk di dermaga ya, di pelabuhan. Saya punya video. Ame. Jadi ini ya apa namanya? Perangnya perang Sonic itu tadi yang aku katakan. Ya, Sonic War. Wah, apa lo gitu kan. ya itu semacam Jadi ini kemeriahan wisata, lah. please, Ya. please. Cara, Mari berkunjung ke Madura. Kita nikmati tonton yang sangat keras. Ini ada yang komen nih Mas, bahasanya menarik banget. Apakah live ini di save? Yo, jelas di save. Nanti juga di-upload di YouTube. Jadi tenang saja. Bisa ditonton ulang. Tapi juga dimaafkan dari tadi mungkin ada jaringan ya. Ya memang kalau matranya digital ya kayak gini resikonya. Walaupun kita udah wifi-an, udah itu ya namanya Indonesia kan pasti fibernya ada yang bermasalah. Ya kita nikmati aja, kita apa namanya jalani seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Seperti ya kayak orang Madura tadi kan, bahwa loudness itu bukan menjadi masalah kalau di kesehariannya kan bagi mereka. ya. Semoga lancar. Jadi ini menurut perspektif saya ya Mas ya, sebagai apa namanya subjek Madura gitu ya, orang yang dibesarkan di lingkungan Madura. Bagi kami ya, bagi saya secara pribadi, sound system atau toa itu tidak hanya dimaknai secara mekanis ya, sebagai alat atau apa, tapi bagi saya atau bagi teman-teman Madura lain-lainnya, sound system, toa dan segala macam itu sebetulnya adalah fungsinya itu adalah sebagai praktik sosial Mas. Gitu. Jadi dia tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sosial masyarakat di Madura gitu ya, terutama yang berkaitan dengan masyarakat komunal, kemudian membangun solidaritas, gitu. Membangun harmoni sosial dan lain sebagainya. Karena dalam penggunaan sound system itu tidak hanya sebagai hiburan sebetulnya, tapi ada fungsi yang apa namanya membagi kebersamaan itu tadi. Dalam kerangka membangun itu sebetulnya. Oke, ini menarik karena tidak dipunyai juga tidak semua kultur mempunyai ini ya.
Ya, Mas Jaya, suaranya tapi mungkin sebetulnya ada yang menarung ya ke daerah yang di sana mungkin udah minoritas gitu ya. ya terus terus. Saya juga pernah mengalami berkunjung ke suatu tempat gitu ya di eh, Jember gitu ya, yang di lingkungan Madura minoritas gitu ya, menjadi minoritas. Itu tidak terjadi sebetulnya. Hal-hal yang saya katakan seperti yang di Situbondo itu nggak terjadi. Sebetulnya orang Madura itu juga memandang gitu ya, memandang mereka hidup di lingkungan yang mana nih gitu. Ya, Buktinya ketika mereka hidup di rantau gitu ya, di tempat-tempat yang minoritas, mereka nggak memperlakukan seperti itu. Gitu. Saya ketika ke Jogja berkunjung ke teman-teman Madura itu ya, nggak ada ekspresi yang saya temukan seperti di Situbondo. Saya pikir itu juga wujud bagaimana mereka menanamkan toleransi gitu ya, ya, benar, betul. memaknai mereka tinggal di mana. Itu. Saya pikir nggak bisa digebiah uyah juga gitu ya. Orang Madura harus seperti itu, nggak juga. Gitu. Mereka juga punya pemahaman yang apa namanya kontekstual gitu. Mereka hidup di mana. Iya, menarik sekali karena ini baru satu eh, perilaku mendengar yang kita ketahui ya, mungkin dari kultur masyarakat Madura. Aku yakin bahwa di Indonesia itu banyak sekali yang unik-unik juga perspektif mendengarnya, perilaku mendengarnya, atau mungkin budaya mendengarnya. Dan ini yang menjadikan di sini unik ya, karena kadang kita selalu dikotakan atau dikungkung dengan ukuran-ukuran barat yang memang kadang tidak relate dengan kultur-kultur kita. Kita selalu diupayakan dengan parameter-parameter barat yang sebenarnya tidak juga eh, berhubungan dengan eh, konteks kita ya, Halo? kultur kita. Tapi tidak apa-apa untuk beberapa ilmu mungkin itu sangatlah membantu untuk parameter-parameter barat karena itu juga membantu untuk membedah isi-isi yang tidak bisa diwakilkan oleh eh, orang sini. Orang sini kan kadang juga cuma bisanya untuk niteni doang, nggak bisa untuk yang membedah dari dalam ilmu dan sebagainya. Itu memang perilaku kita kan seperti itu. Tapi menariknya karena budaya mendengar dari berbagai kultur ini itu masih dipertahankan sampai sekarang dan juga itu terbukti di bahasan ini yaitu Toa dalam perspektif kultur Madura itu masih dilakukan dan juga mereka tidak goyah akan budaya yang sebelum-sebelumnya karena ada pun pengaturan di dalam Toa itu juga mereka tidak tidak tergoyahkan sedikit pun malah mereka kayak apaan sih ini kamu yang mengatur yang terganggu saja kami tidak terganggu dengan adanya tua-tua seperti itu yang memang melantangkannya memang memang dahsyat ya berarti kan di sini ada kesepakatan public public listeningnya tuh sampai mana ya kan berarti ada kesepakatan di situ ada kesepakatan yang memang orangnya mengamininya banyaknya seperti itu dan juga minoritas-minoritas di dalamnya ya mungkin di luar non kultur Madura itu juga punya toleransi yang tinggi yang akan seperti itu jadi akhirnya tidak ada kendala atau tidak ada masalah di situ. Nah, yang penting kan tidak ada masalah. Kalau sampai ada masalah kan berarti ada yang tidak beres. Kalau selama mereka tetap senang, apalagi dengan apa namanya niatnya membagi kebahagiaan, kalau menurut saya itu memang suatu fenomena yang luhur ya. Ya, kalau bahasa saya luhur. Karena itu dimensi manusianya sangatlah kental ya. Kita
kita eh, niatnya nggak ganggu kan gitu. Yang penting niatnya tuh nggak mengganggu satu sama lain. Dan itu yang mempererat eh, uhuwah antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain atau dengan tetangga satu dengan tetangga yang lain itu sounds itu bukan bukan menjadi perang tapi kayak menjadi parade kan gitu. Parade di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini. Wah, itu menarik sekali, Mas Jaya. Aku nggak tahu ini Mas Jaya sampai mana ininya apa mendengarkannya saya karena mungkin sinyalnya lagi down. Tapi saya mengucapkan terima kasih sekali untuk malam ini sudah bercerita banyak, berkisah banyak tentang kultur Madura dan menanggapi toanya dan seperti itu. Terima kasih banyak untuk pengalamannya, untuk semua pembaca. Aku yakin semua pembaca pasti senang karena ini hal yang baru bagi budaya mendengar yang unik. Karena kita zaman sekarang kan urusan private listening dan public listening itu campur aduk ya. Jadi kadang jadi masalah. Nah, kita nyari yang nggak ada masalahnya aja kan itu. Kalau itu masalah kan berarti harus disepakati bersama. Ketika tidak ada masalah kan berarti di situ ada semacam kesepakatan yang unik ya kan, kesepakatan yang cenderungnya tuh unik karena apa namanya melahirkan kebijakan yang unik juga. Terima kasih untuk Mas Hansah ya juga pembahasan yang menarik. Terima kasih Mas Jaya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya Mas Jaya. Semoga ya untuk pembahasan selanjutnya. Semoga Mas Jaya juga sehat selalu. Jangan sakit lagi ya Mas ya. Semoga tetap sehat. Jadi omongan saya udah live belum ini? Ada. Halo. Udah nyambung ya omongan saya. Halo. Iya. Gimana Mas? Ya memang kan seperti sinyalnya Mas Jaya down. Kalau sinyal saya kayaknya enggak. Tapi nggak apa-apa, bukan jadi masalah. Karena di sini yang penting informasinya. Informasinya tidak ada kendala. Dari tadi juga live-nya sampai tak bagi 3. Karena ini live yang sangat berharga bagi saya. Untuk kontennya, isi kontennya tidak main-main ya. Ini soal mendengar ya. Soal mendengar juga itu perilaku manusia yang memang sangatlah personal dan spiritual juga kalau urusan mendengar. Kalau urusan mendengar personal itu dibarengi dengan masyarakat yang lain yang bersepakat jadi public listening itu yang memang sekarang banyak kendala di situ. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Nanti japri ya Mas Jaya ya, mungkin untuk evaluasinya karena live ini beberapa ada kendala tentang jaringan. Tidak apa-apa, yang penting tetap jalan. Siap Mas Andri. Semoga berkah lah, terus puasanya lancar ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat-sehat juga untuk teman-teman. Amin. Terima kasih Mas Jaya.